Alhamdulillah Rabbil Alamin, al-aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa ikhtarahu Allahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihi al-'aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah dan jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di kesempatan malam yang baik ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kepada kita keimanan, rahmat dan juga curahan nikmat yang tidak mungkin kita hitung. Wa kullu nikmatin la tuqarribuhu ila Allah subhanahu wa ta'ala fa hiya baliyah. Semua nikmat yang tidak menjadikan kita dekat dengan Allah, maka nikmat itu lebih banyak sebagai ujian atau musibah. Kalau kita dikasih umur, berarti itu tandanya Allah memberikan kepada kita kesempatan agar kita menambah kebaikan. Jika maghrib ini kita masih hidup, berarti Allah menghendaki kita untuk menambah amal kebaikan, catatan kebaikan, sehingga kita diberikan usia, ditambahkan nikmat. Dan tentu sekali lagi ini bagian dari yang alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Orang yang tahu dia akan tahu, yang tidak tahu dia akan tidak akan mengetahui. Seorang di saat ulang tahun, mungkin orang-orang mengatakan selamat panjang umur. Di waktu yang sama dia tidak paham bahwa sisa umurnya sedikit lagi. Tapi sekali lagi, bertambahnya usia seharusnya berbanding lurus dengan bertambahnya kebaikan. Karena itu Rasulullah menyebutkan sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan banyak amal saleh. Kita berharap semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk salah satu darinya. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumil din. Masih kita di kitab Majmu' Al-Farid, syarah kitab Tauhid. Terakhir sudah agak lama yang ini masih di bab tentang fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Masih masuk di bab tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapuskan dari dosa. Sekarang kita lihat penjelasan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Walama dzakara, katanya fi tarjamah as-sabiqah wujub tauhid, ketika menjelaskan tentang wajibnya tauhid, wa annahu al-fardh, bahwa tauhid itu wajib, bukan sesuatu yang sunnah. Setiap orang wajib dia mengerti tauhid. Bahkan ala jami'il abid, semua hamba harusnya mengerti. Sayang sekali banyak orang tidak tahu bahwa kita dahulunya pernah disumpah oleh Allah di alam ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku sebagai Rabb kalian? Lalu kita semua menjawab bala. Kita pun semestinya sudah tahu bahwa kita lahir ke dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liyu'mar wa yunha. Kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini bukan untuk main-main, bukan untuk sesuatu yang kita mencari dunia, bukan.
tapi dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika didatangkan seorang laki-laki yang dia diadab di neraka, kemudian ditawarkan kepadanya, sekiranya engkau memiliki dunia dan seisinya, apakah engkau akan mau menukarkannya? Kata orang ini, iya. Faqala ta'ala, ana atlubu minka ahwanu min dzalik. Saya hanya menuntut atau meminta engkau lebih ringan dari ini. Sangat ringan. La tusyrik bi syai'a. Jangan syirikan aku dengan yang lain. Fa abait, engkau enggan. Ya kan? Allah hanya menyuruh kita agar jangan mensyirikan Allah dengan yang lain, tapi banyak manusia berbuat kesyirikan. Baik. Termasuk juga disebutkan wa dzakara huna fadlut tauhid wa atharuhu al-hamidah wa nataijuhu, juga hasil ataupun akibat-akibat baiknya al-jamilah. Dan kata beliau, tidaklah ada sesuatu pun yang baik akhirnya kecuali semuanya dari tauhid. Semua kebaikan yang ada di bumi ini dan bahkan di akhirat itu buah dari tauhid. Dan semua kejelekan itu buah dari kesyirikan. Paling tidak dia penyeleweng dalam akidah. Baik ikhwan, seorang yang mencuri, apakah akidahnya lurus? Akidahnya tidak lurus. Kalau dia akidahnya lurus, dia akan paham bahwa Allah Ta'ala melihatnya. Tak akan dia kemudian takut dengan CCTV, karena dia tahu Allah lebih tahu dan lebih mengerti. Maka pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau akidahnya lurus, dia tidak akan melakukan hal-hal yang haram. Kalau akidahnya lurus, dia akan baik sama orang tuanya. Makanya heran, ada orang ngaji tapi sama orang tua tidak baik, berarti pengajiannya yang salah. Ada seseorang katanya, orang yang Masya Allah dia baik, tapi ternyata meninggalnya dalam keadaan tidak baik. Berarti selama ini kebaikannya itu hanya zahirnya. Makanya dalam Sahih Bukhari, Rasul pernah mengatakan, ketika ada seorang laki-laki yang lewat dan dia adalah min asyaddin nasi 'alal musyrikin, orang yang sangat keras bermusuhan dengan orang musyrik, faqala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hada. Siapa yang ingin melihat seorang laki-laki penduduk neraka, lihatlah orang tadi. Maka sahabat semuanya kaget, dan ada di antara mereka mengikuti laki-laki tadi hatta juriha, sampai orang ini terluka, fastujil al-maut, dan dia terburu-buru dengan kematian. Ya, faju'ila, dijadikan ya, lubabatu sayfihi baina thadiyaihi hatta kharaja ma baina katifaihi. Dijadikan ujung pedangnya di antara dua susunya dan ditekan badannya sampai keluar di antara dua bahunya, dan dia matinya bunuh diri. Orang yang bunuh diri berarti dia akidahnya tidak lurus, karena semua mukmin yang akidahnya lurus tidak akan pernah bunuh diri. Wala tayasu min rauhillah. Oleh karena itu sekalian, fa inna khairat dunya wal akhirah min thamarati hadzal tauhid. Sesungguhnya buah yang baik dunia dan akhirat semuanya bersumber dari tauhid. Makanya rumah, kalau kita rumahnya ingin munawwarah, ingin cahayai, walaupun ini ujian bagi kita, setiap kita usahakan di rumah kita semuanya dia paham tauhid dan mengamalkan dengan benar. Masyarakat kita kalau ingin baik, maka mereka semestinya memahami tauhid dengan benar. Begitu juga dalam segala urusan, maka inilah di antara buah yang baik, dia adalah thamratut tauhid. Faqaulul muallif rahimahullah wa yukaffiru min adz-dzunub min babi 'athaf al-khass 'ala al-'am. Adapun wa ma yukaffiru min adz-dzunub, dan apa-apa yang menghapuskan dari dosa, maksudnya apakah dosa itu dihapuskan oleh Allah Ta'ala, diampuni? Iya, akan diampuni kalau dia bertaubat, dengan syarat memang taubatnya dilakukan malam yugharghir, sebelum dia nyawanya di kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari barat. Dan kita tahu syarat-syarat taubat ada.
Al-iqla' 'anid dzam misalnya. Dia meninggalkan, bukan terus berbuat dosa. Dia juga berazam untuk tidak mengulangi. Dan dosa itu kita tahu kan ada kabair, ada saghair. Orang yang bertaubat, jika dia benar-benar bertaubat, Allah ampuni dosanya. Hatta tukang sihir, saharahnya Fir'aun, datang kepada Nabi Musa alaihissalam melemparkan tambang-tambang dan dia melakukan sihir. Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan mereka kemudian beriman. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Berkata Fir'aun, katanya amantum qabla an adina lakum. Apakah kalian beriman sebelum saya izinkan? Dan mereka dibunuh semuanya. Bahkan dipotong silang. Kaki kanan, tangan kiri, ya. Kemudian kaki kiri, tangan kanan. Ditancapkan di pokok-pokok pohon kurma semuanya. Ibnu Katsir mengatakan ada 20 jumlah mereka ribuan. Baina alf ila asyrati alaf. Antara 1000 sampai 10.000 orang. Jumlah tukang sihir. Pendapat kedua mi'at. Mi'at itu antara 100 sampai 1000. Dan ini saharah. Para muslim menyebutkan saharah beda dengan sahir. Sahir tukang sihir. Saharah ini tukang sihir yang ilmunya tinggi. Nenek sihir mungkin kalah dengan saharah ini. Yang jelas ada sahir, ada suhir. Suhir orang yang disihir. Saharah ini punya nilai lebih. Mereka ilmunya tinggi. Dalam keadaan demikian mereka bertaubat dan kemudian apa? Semuanya dibunuh. Dan tak ada yang lari seorang pun dan semuanya masuk surga. Makanya Nabi SAW menyebutkan at-taibu minadz-dzam kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa. Dalam ayat yang lain, at-taubatu tajubbu ma qabla. Sesungguhnya taubat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ada seorang jamaah umrah di bulan Syawal kemarin. Di dadanya ada salibnya besar, di punggungnya juga salibnya besar. Jadi kayak fotokopian, depan sama belakang sama. Dan itu dari atas ke bawah. Kemudian di kanan kirinya penuh dengan tato. Kemudian dasar tahallul, sebagaimana ketika tawaf, orang-orang yang di sebelahnya pada nengok karena di sini juga banyak gambarnya. Tubuhnya semuanya penuh. Orang tinggi besar. Kalau tingginya tidak terlalu tapi besar ya. Apa kata tukang cukur yang ada di bawah Zam-Zam? Kata dia, tub ilallah. Indonesia, bertobatlah kepada Allah. Dia alhamdulillah tidak mengerti bahasa Arab, tapi dia paham bahwa orang-orang menasihati ke dia supaya bertaubat. Kata dia, iya aku kesini tuh mau taubat kan gitu. Ternyata dia belum lama masuk Islam. Udah ada anak-anak melewat, kata anak-anak, katanya Indonesia, idhab ilal mustashfa. Pergi kamu ke rumah sakit suruh dihapus. Apa bisa ya dihapus? Jadi ini masalahnya adalah siapa yang ingin dia lakukan kejelekan, ternyata hidayah dia datang belakangan. Hidayah datang setelah semuanya terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengampuni semua dosa jika dia bertaubat. Maka dari itu keutamaan tauhid, masuk Islam, kemudian hilang dosa-dosanya. Kalau bisa dan mungkin seseorang lakukan, silahkan. Misalnya 10 tahun agamanya Nasrani, 10 tahun Yahudi, 10 tahunnya Konghucu, 10 tahunnya jadi tukang pembunuh, 10 tahun lagi misalnya jadi penjahat kelas berat, tiap hari berzina yang lain. Kemudian hari Jumat masuk Islam, Sabtu pagi meninggal. Kira-kira dari mana dia dihitung amalannya? Yang sahih dari hari Jumat mulai. Kejelekan dia semuanya dienolkan, tetapi kebaikannya dihitung dari dulu. Makanya ada 2 orang yang umrah. Saya cuma nanya aja, Bapak berdua aja? Iya berdua. Lalu sambil ngobrol, saya itu Pak diumrohkan sama pimpinan perusahaan kami, dan dia non muslim.
dan itu mengumrohkan karyawannya udah banyak. Akhirnya udah selagi di sini doakan aja pimpinannya, semoga Allah berikan hidayah. Ternyata kemudian 1 bulan atau 2 bulan masuk Islam pimpinannya. Maka kebaikan dia mengumrohkan orang-orang itu ditambahkan dengan kebaikan setelahnya. Tapi kejelekannya di nol. Wah, kalau gitu enak sekali ya. Ya silakan kalau mau. Kok kalau bisa? Kan tidak bisa. Kita alhamdulillah telah Allah pilih dari lahir Islam. Maka kita manfaatkan, jangan sampai terjadi penyelewengan. Kemudian kata beliau bahwasanya wa min fadhailihi, di antara keutamaan yang ada, ini tambah dari ini Syekh Rahman As-Sa'di, bahwa annahu sababul a'zamu li tadrijil qurabati dunya wal akhirah. Tauhid ini penyebab utama dihilangkannya kesulitan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita ingin hidupnya bahagia, jadilah orang yang bertauhid dengan lurus, pasti bahagia. Sebagian orang salah mencari kebahagiaan, dikira mereka kebahagiaan ada pada uang. Kalau nggak bahagia pada uang atau harta, tentunya korun paling bahagia. Tapi ternyata dia ada. Sebagian orang kebahagiaan ada pada jabatan. Haman dan Fir'aun mungkin paling bahagia, tapi dia juga sengsara dan diangkat. Coba antum lihat nama-nama orang-orang yang telah meninggal dari dahulu. Ternyata yang ada adalah orang-orang saleh, orang-orang yang tauhidnya lurus. Walaupun betul sedikit di antara mereka disebutkan penjahat-penjahatnya. Abu Lahab juga ada disebutkan. Kenapa? Oh, ada dalam surat Al-Lahab sebagai ibrah pelajaran. Makanya nama Nabi Musa dalam Quran, nama paling banyak 136 kali disebut dalam Quran. Kisah Nabi Musa dari juz 1 sampai juz terakhir. Ternyata orang kedua yang paling banyak namanya bukan nama Nabi. Orang kedua yang paling banyak namanya disebut di Quran, Fir'aun. 74 kali disebut dalam Quran. Untuk apa? Untuk ibrah pelajaran. Oleh karena itu hadirin muliakan Allah, semua kebaikan yang kita dapat di dunia dan di akhirat itu dari tauhid. Dan kata beliau, termasuk yang menghilangkan kesulitan dan mendatangkan kemudahan, dia adalah tauhid. Kalau kita ingin dimudahkan di dunia, ingin bahagia, jadilah seorang muwahhidin, pasti bahagia. Makanya hari ini kita termasuk sudah bahagia. Kebahagiaan kita ini berbanding lurus grafiknya dengan tauhidnya kita. Semakin kita benar tauhidnya, pasti akan bahagia. Lebih bahagia dari orang yang bahagia. Sa'ad bin Abi Waqqas, kita tahu kisahnya kan. Beliau betapa bertahan dengan akidah walaupun ibunya memaksa, dan itulah kehidupan, diuji dengan ibunya, dan akhirnya ibunya pun masuk Islam. Begitu juga dengan Yasir dan Sumayyah dan beberapa sahabat yang disiksa ketika awal-awal Islam datang. Jangan dikira bahwa mereka dalam keadaan tersiksa, mereka adalah bahagia. Termasuk kalau kita baca dalam tafsir Ashabul Ukhdud, ya kan, dalam kisah yang ada di surat Al-Buruj, ketika Allah berfirman qutila ashabul ukhdud, maknanya adalah lu'ina, Allah laknat orang-orang yang membakar orang-orang mukmin yang beriman. Dalam tafsir, ketika mereka membakar orang-orang yang mukmin, orang mukmin ini dilemparkan ke dalam api dan Allah mencabut nyawanya sebelum badannya nyampe di api. Orang-orang melihat mereka terbakar, sesungguhnya mereka bahagia. Sama dengan Masyitah, dengan 2 orang atau 3 orang anaknya yang digoreng atau digodok, ada khilaf, digoreng dengan minyak, digodok dengan air. Sehingga Nabi ketika Isra wal Mi'raj mencium bau yang wangi, bertanya kepada Jibril, bau wangi apa ini? Kata Jibril, ini bau wanginya Masyitah dan anak-anaknya. Karena beliau sebelum
dimasukkan ke air atau ke minyak, meminta agar dikumpulkan tulang-tulangnya dia dan anak-anak. Dia memilih untuk dibakar atau disiksa daripada keluar agamanya. Inilah tauhid. Maka dari itu, kalau hari ini kita belum bahagia, coba periksa. Barangkali mungkin akidah kita yang belum baik. Wa min ajalli fawaid, katanya ayyamna'u al-qulub fin nar idza kana fil qalbi minhu adna mithqala dzarrah ay habbah min al-iman. Menghalangi seseorang kekal di neraka. Tauhid ini menghalangi seseorang kekal di neraka. Sahih, ada seorang muslim, dia bermaksiat, mungkin dia membunuh, dia mungkin berzina, mungkin dia masuk neraka, tapi dia tidak akan pernah kekal di neraka kalau dia masih ada tauhidnya. Oleh karena itu, dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, satu orang ketika dia ditimbang di akhirat, manusia ketika dihisabkan ada 3 macam. Pertama diantaranya sabiquna bil khairat biidznillah, orang-orang yang kebaikannya selalu mendahului kejelekan. Mereka ini dimasukkan ke dalam surga. Bahkan kita tahu ada 70.000 yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Semua kita di situ. Kemudian yang muqtasid, orang-orang yang muqtasid. Kalau yang pertama, semua perintah Allah yang wajib, yang sunnah dikerjakan karena diperintahkan. Kalau yang kelompok kedua ini, dia hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Dan kata lain, yang sunnah-sunnah dia tidak kerjakan. Dan kata Nabi, in sadaqa qad aflaha in sadaq. Sesungguhnya dia telah beruntung, dia telah selamat kalau dia jujur. Seperti ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, apa kewajiban yang ada kepada saya? Kata dia, salat 5 waktu. Apalagi puasa Ramadan, kemudian zakat, kemudian pokoknya disebutkan itu. Apa kata dia? Wallahi ya ma'azidu ala dzalik. Demi Allah saya tidak akan menambah dari itu, dan saya hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Kemudian kata Nabi, qad aflaha in sadaqa. Sesungguhnya dia telah menang atau telah tadi kalau dia jujur. Cuma masalahnya, siapa yang yakin sholat maghrib kita tadi diterima Allah? Nggak ada yang yakin. Siapa yang yakin hajinya itu mabrur? Apalagi jalurnya tidak sah, misalnya yang sekarang lagi ramai. Sebanyak di WA, apakah haji saya? Orang yang kebingungan, orang yang sudah ada di Riyadh. Apa yang harus kami lakukan? Kalau antum ditanya, gimana jawab? Susah jawab. Kalau Saudi udah mengeluarkan itu lagi, ya tidak sah hajinya, karena nggak bisa ke Arafah, tidak bisa. Atau mukhalafatu ya, al-hudud wal qanun. Saya ingin memberikan gambaran, bukan dalam bab haji. Hanya di lampu merah saja beliau. Kalau kita lewat lampu merah malam hari sendirian, dini hari lah, nggak ada siapa-siapa. Di depan ada lampu merahnya kan? Oh, itu lampu merah pasar Pamen. Misalnya ada lampu merahnya, kita sendirian, tak ada siapa-siapa, hujan lebat. Sebaiknya kita tuh berhenti atau lanjut? Saya berpendapat tetap berhenti dan itu berpahala. Kalau pakai sepeda motor pakai helm atau enggak ya? Bisa lewat jalanannya. Kalau perumahan kayaknya enggak ada masalah. Ya tadi, kalau seorang memakainya dalam rangka mentaati, maka itu berpahala. Walaupun beliau tidak menyebutkan kalau melanggar dia dosa, tapi beliau memberikan contoh dia dengan sopirnya melewati jalanan, kemudian melebihi kecepatan yang ya hadul a'la, dan beliau datang dan membayar denda. Sopirnya separuh, beliau bayar separuh, dan itu dilakukan. Tapi sopirnya kasih uang dulu sama beliau.
Sampai polisinya yang dibuka kacanya, katanya Syekh Utsaimin, Masya Allah. Kata polisinya, udah nggak usah. Tapi beliau tidak. Aturan dibuat untuk maslahat. Oleh karena itu hadis kalian kembali ke sini, annahu yamna'u al-khulud fi an-nar idza kana fil qalbi minhu adna mithqala habba min khardal. Keimanan walaupun sekecil apapun akan membuat dia tidak kekal di neraka. Dan satu hari di neraka kita tahu 1000 tahun. Dan Allah Ta'ala berfirman, fama asbarhum 'ala an-nar. Tidak ada yang bisa bersabar dengan neraka. Jadi jangan ada anggapan, ya nggak apa-apa saya di neraka dulu, nanti habis itu kan ke surga. Itu ucapan orang yang jahil atau orang yang tidak paham, atau seorang yang menganggap nggak apa-apa saya ke neraka dulu, nggak ada masalah. Orang yang masuk neraka itu tidak pernah punya harapan bisa keluar. Bayangkan perjalanan sirat, kita tahu dalam banyak riwayat hadis di sirat itu ada kalalib. Kalalib ini kata para mufassir dalam syarah hadisnya adalah kaitan yang mengait orang yang lewat. Maka sebagian mereka yang selamat, sebagian lagi terjatuh, dikait, dan kalau sudah jatuh tak ada harapan bisa keluar. Makanya sebagian salaf, ada satu di antara mereka tangannya kena api, kemudian dia nangis, dikira oleh kawannya nangis karena sakit kena api. Kata tidak, saya nangis karena ingat neraka. Bukan masalah nangis karena jadinya kena api. Saya membayangkan bagaimana pedihnya di neraka, sementara baru kena sedikit saja sudah sangat pedih. Kemudian wa minha annahu yahsul li sahibihi al-huda al-kamil wal amn al-huda al-kamil wa al-amn at-tam fi dunya wal akhirah. Orang yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, dia akan dapat keamanan di dunia penuh dan juga di akhirat. Kalau dijelaskan di sini, al-huda fid dunya, petunjuk di dunia, wal aman fil akhirah, dan keamanan di akhirat. Di dunia adalah petunjuk, kata Syekh Abdul Razak, karena memang sesungguhnya orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang dapat hidayah, petunjuk. Dan orang yang paling bahagia di akhirat adalah orang yang aman, dia dapatkan keamanan di akhirat. Aman dari mana? Ada beberapa keamanan. Pertama, al-amnu fil qabr. Aman ketika di alam kubur, tidak disiksa, berarti dia dapat nikmat. Kedua, aman ketika di mahsyar, karena dia mendapat naungan. Lalu yang ketiga, aman ketika di mizan, karena dia dalam hadis ketika dihisab, kalau hisabnya diteliti, maka dia masuk neraka. Kata Nabi SAW, man nukisal hisab udzib. Siapa yang hisabnya diteliti, dia. Kalau mukmin, dia aman waktu di mizan. Kenapa? Atau dihisab? Karena dia hanya al-ard. Al-ard ini dinampakkan saja, selesai. Misalnya dalam hadis ditunjukkan kejelekan, catatan kejelekan dia sejauh mata memandang. Kemudian apa kata Allah? Undur mak'adika, undur mak'adaka finnar qad abdalat Allah bimak'adika minal jannah. Lihat tempat dudukmu di neraka. Kata Allah, saya sudah gantikan dengan tempat duduk di surga. Wa ana aghfiruka al-yawm. Saya ampuni dosa-dosa kamu. Di riwayat yang lain, alaysa hadza dzambak? Bukankah ini dosa engkau? Bukankah sampai orang ini meyakini dia celaka? Apa kata Allah? Terus ada hadis bistaqah tadi. Hadis kartu. Bertuliskan la ilaha illallah ketika ditimbang lebih berat yang ini, dia pun dimasukkan surga. Oleh karena itu, keamanan di akhirat bukan cuma di situ, iman. Melewati sirat, dia selamat. Di kitab Al-Irsyad Sahih Al-I'tiqad, setelah sirat ada qantarah. Qantarah ini dia tempat hisabnya antara mukmin dengan mukmin. Semuanya penduduk surga, tapi di antara mereka masih ada mungkin sedikit yang dizalimi dan yang lain, maka di situ diselesaikan. Setelah mereka selamat dari sirat, maka ada qantarah, kemudian dimasukkan semuanya ke dalam surga. Dan berarti amanlah seseorang kalau sudah di surga, karena kata Imam Ahmad,
saya tidak akan pernah bisa sampai kapan engkau akan begini dan begitu, kata dia, sampai kakiku melangkah di surga. Jadi artinya seseorang kalau sudah ke surga tidak mungkin dia keluar darinya. Berarti dia sudah mendapat keamanan yang paling sempurna, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita masuk rumah, di rumah kita merasa aman, sebetulnya rumah kita yang membuat kita aman itu rumah yang di surga, bukan yang di dunia. Di rumah yang di dunia masih ada ujian, sederet ujian yang sudah Allah siapkan untuk menguji kita setiap pagi dan malam. Begitu bangun pagi, kata Rasulullah ini, kita membaca asbahna wa asbahal mulku lillah. Maknanya paling tidak ada 3. Pertama, seseorang kalau dia bertemu pagi, berarti nikmat Allah, dia masih dikasih kesempatan hidup ketemu pagi. Karena nanti akan ada satu saat di mana dia tidak akan pernah mendapatkan pagi. Seperti orang yang kemarin meninggal, maka pagi tadi nggak ada pagi begini. Pagi yang terakhir adalah yang kemarin. Yang kedua, kalau kita bertemu pagi, maknanya disuruh kita meminta kepada Allah minimal 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap hari harus ada tambahan ilmu, harus ada tambahan amal yang diterima Allah, dan harus ada rezeki yang kita dapat, yang kita mohon kepada Allah, rezeki yang halal yang baik. Jadi itu bukan cuma pagi, sore juga doanya begitu. Sebagian orang menganggap, dan yang ketiga, kalau bertemu pagi bertambah usianya. Sesungguhnya bertambah pagi berkurang pagi. Setiap hari berarti mengurangi jatah hari. Setiap bulan mengurangi bulan, setiap tahun mengurangi tahun, setiap kita bernafas mengurangi jatah nafas. Setiap antum dan saya berkedip mengurangi jatah kedipan. Makanya sangat heran, orang semakin bertambah usia tidak menambah kebaikan. Mau kemana dia? Padahal di depan dia kematian sudah menunggunya. Jadi kembali ke sini, kalau kita bertemu pagi, maknanya kita berusaha dengan nikmat yang Allah berikan agar kita bisa beramal sebanyak mungkin. Karena saudara kita yang sudah meninggal sudah selesai rezekinya, sudah selesai amalannya. Yang tersisa cuma amal jariah, doa anak-anak yang saleh dan murid-murid yang saleh. Sekaligus yang tadi ilmu yang nafi yang masih bisa dimanfaatkan orang, yang itu pun mengalir pahalanya. Wa minha, di antara juga akibat baik dari tauhid. Kata dia, annahu sabab al-wahidu li naili ridha Allah. Tauhid ini membuat kita mendapatkan keridhaan Allah. Man yaltamis ridha Allah, siapa yang mencari ridha Allah bisakhatin nas, dengan kebencian manusia. Artinya mungkin manusia benci gara-gara kita mencari ridha Allah. Sesungguhnya manusia ini pun ridha pada kita. Tapi siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mengorbankan keridhaan Allah, maka manusia pun aslinya tidak ridha. Ala kulli hal, hadirin sekalian, apa sih yang kita cari selama ini? Keridhaan Allah. Berbuat baik kita sama orang tua dalam rangka mencari keridhaan Allah. Seorang sholat malam, puasa, pergi haji, berumrah, dia datang ke pengajian, baca Quran. Yang dia cari sebetulnya cuma satu, ridha. Kalau Allah sudah ridha, pasti semuanya akan diberikan. Makanya ada hadis tentang masalah suami dan istri. Apa kata Nabi? Ayyu mamra'atin matat, siapa saja wanita yang meninggal, wa zawjuha radin, dan suaminya ridha, fawajabat 'alaiha al-jannah, wajib baginya masuk surga. Kayak sederhana. Walaupun hadis ini ada sebagian membicarakan tentang kesahihannya, tapi terlepas dari ini, beberapa yang lain mendukung. Misalnya Nabi SAW ketika mengatakan kepada Aisyah, dinukil oleh Imam Syukani, apa kata Nabi SAW? Lau miti qabli la ghasaltuki wa kafantuki wa salaitu alaiki wa dafantuki.
Kalau engkau meninggal duluan, wahai Aisyah, saya akan memandikan, saya juga yang akan mengkafani, saya akan menyolatkan, saya akan membawa, walaupun tidak disebutkan di lafaz ini, dan saya juga yang akan memasukkan jenazah ke dalam lahat ataupun syak atau ke kuburnya. Hadis ini dijadikan dalil oleh beliau. Ini ciri-ciri suami yang ridha, seperti yang Nabi katakan. Dia yang mandikan, dia yang pokoknya kalau ada seorang istri yang mandikan suaminya, dia juga yang mengkafani, dia yang menyolatkan, berarti suami ini ridha. Dan berbahagialah dia, hampir bisa dipastikan dia menjadi penduduk surga. Karena Rasul pernah bertanya kepada seorang wanita, bibinya Imran bin Husain kalau tidak salah. Ketika dia datang, hal anti mutazawwijah? Apakah engkau wanita yang sudah nikah? Kata dia, bala ya Rasul. Kaifa anti lahu? Bagaimana engkau bersikap kepada suamimu? Kata dia, ma alu illa ma ujiztu an. Saya berbuat apa saja yang saya bisa lakukan, kecuali apa yang saya tidak bisa lakukan. Kata Nabi, innahu jannatuki aw naruki. Sesungguhnya suami adalah surga atau neraka bagi istrinya. Maknanya kalau suaminya rela, istrinya surga. Ini di dunia saja, ikhwan. Ridha Allah fi ridhal walidain, ya kan? Ridha Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Maka seorang kalau dia mengerti pintu ini, pintu tengah-tengah surga yang dia adalah orang tua, dia akan cari keridhaannya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali apa? Oleh seorang yang bertauhid. Makanya anak-anak yang akidahnya tidak beres tidak mungkin berbuat baik sama orang tuanya. Dan hampir bisa dipastikan anak-anak yang baik sama orang tuanya, dia akidahnya lurus, akidahnya benar. Nah, ada pun sekali lagi tentu berbuat baik ini kriterianya sesuai dengan syariat. Jadi bukan baik secara umum untuk umumnya orang, bukan. Kemudian wa min fadailihi anna jami'al a'mal wal aqwal adh-dhahira wal batinah, sesungguhnya amalan zahir dan batin itu juga diterima Allah, syaratnya dia tauhid. Oleh karena itu semua amal ini jadi saleh kalau dia bertauhid. Kalau orang yang tidak bertauhid, maka dia amal baik saja yang nanti pahalanya hilang. Makanya penjelasan Imam Qurtubi ketika menjelaskan inna lil mauti sakarat, sesungguhnya pada kematian ada sakarat, dan penjelasan mautul mu'min ya kafaratun, sesungguhnya meninggalnya seorang mukmin sakitnya itu ya adalah sebagai kafarah. Beliau menjelaskan gini, kalau ada mukmin waktu meninggal sakit itu sebagai penghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Dan kalau ada orang yang kafir matinya kayaknya tidak sakit, itu sebagai balasan kebaikan Allah atas kebaikan dia di dunia, yang di akhirat tinggal disiksa. Begitu kesimpulan. Jadi misalnya, Masya Allah ada orang non muslim ya, dia berbuat baik pada anak yatim dan yang lain. Maka kapan dibalasnya? Pada saat dia meninggal, begitu kemudian di akhiratnya disiksa. Sementara kalau dia mukmin, sekiranya sakit, maka sakitnya ini sebagai penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Yang terakhir sekalian, annahu yusahhilu 'alal abdi bi fi'lil khairat wa tarkil munkar. Tauhid kalau kita benar akan memudahkan kita berbuat kebaikan dan dimudahkan kita untuk menjauhi kemungkaran. Insyaallah kalau kita tauhidnya lurus, pasti kita dimudahkan. Sebagaimana kita ngaji malam ini, antum tahu tidak, datang ke sini itu manfaatnya bukan satu, banyak. Tujuan kita mungkin ya salat berjamaah, habis itu ada pengajian, ada dapat ilmu, ada bab silaturahim, ada malaikat mendoakan, dan ini sumber kebahagiaan. Ada juga seseorang dengan itu dia akan tambah kebaikan di balik kebaikan yang kita dapat. Begitu kita tahu, oh kita akan berbuat kebaikan yang berikut. Dan banyak lagi hal-hal yang tidak disebut
Termasuk apa? Di akhirat nanti akan tercatat sebagai amal saleh dan memperberat timbangan kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat apa yang kita dengar. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadza qadar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.